Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Texos berjaya. Hari ini kita akan cerita sedikit tentang kegiatan kunjungan DPR Pusat, DPR RI, Komisi 8 atas nama Pak Umar Basori. Kegiatannya hari ini adalah penyerahan bantuan atensi dari bidang Dirjen Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Hari ini yang dibagikan adalah berupa nutrisi, kemudian tabungan bagi anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Dari mana kita mendapat klien anak-anak yang sudah meninggal, orang tuanya meninggal COVID, itu berdasarkan dari hasil asesmen yang kita lakukan di kecamatan. Dalam hal ini ada 31 kecamatan yang sudah kita lakukan pada tahun 2021. Saat ini data yang ada itu sejumlah 602 anak yang orang tuanya meninggal COVID. Namun pada saat tahun 2021 kita masih bisa mengakseskan pelayanan tabungan dan nutrisi sebanyak 123 anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID. Tabungan berupa uang sejumlah 200.000 bagi anak yang sedang sekolah, maksudnya dia masih prosesnya sekolah. Kemudian anak yang balita usia 0 sampai 5 tahun bantuannya berupa tabungan sejumlah 300.000. Kebutuhannya adalah uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi nutrisi anak, kesehatan, kemudian sekolahnya, kebersihan, pakaian, itu untuk membantu pertumbuhan anak dalam situasi yang darurat di mana orang tuanya meninggal karena pandemi COVID. Mungkin bisa dijelaskan atensi sendiri ya, kita bahas atensi ya. Atensi itu apa, peruntukannya apa saja, mungkin seperti itu. Atensi adalah program dari bidang Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, di mana di dalamnya meliputi lansia, kemudian napsa, kemudian anak, kemudian disabilitas. Di mana dalam hal ini tugas kami sebagai pendamping rehabilitasi sosial, pekerja sosial dari Kementerian Sosial melaksanakan beberapa respon kasus ketika ada kasus-kasus di lapangan yang tidak bisa dijangkau oleh pihak-pihak dan membutuhkan layanan rehabilitasi sosial. Untuk sumber sendiri, itu kan berarti termasuk PPKS ya. Nah, sumber data bisa diambilkan dari untuk itu bisa laporan dari masyarakat, kemudian untuk anak itu bisa dari rujukan. Misalkan anak berhadapan dengan hukum, kami akan turun ketika itu ada laporan dari pihak kepolisian. Kemudian untuk yang napsa itu juga rujukan dari lembaga IPWL ataupun dari kegiatan-kegiatan dari masyarakat. Misalkan masyarakat mengetahui, mendengar, melihat ada peredaran atau ada korban dari napsa, kami akan memberikan memfasilitasi untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial. Untuk pengolahan data sendiri, pengolahan data sudah masuk, terus ya, kalau kami pengolahan data awal yang kita lakukan adalah melakukan mengecek DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, di mana setelah mendapatkan DTKS kita akan melakukan assessment, akan melakukan penjangkauan terhadap kasus-kasus yang kita tangani. Hasil dari assessment sendiri? Nah, hasilnya kita akan buat namanya rencana intervensi. Kebutuhan apa dari hasil assessment layanan dasar yang dibutuhkan oleh klien. Jadi kalau misalnya ada poin-poin atau komponen-komponen tadi yang disebutkan, bisa langsung ke Dinsos atau gimana? Ya, bisa. Kami di Jember itu ada 3 pendamping rehabilitasi sosial di Dinas Sosial. Bisa ketika ada masyarakat melihat, menemukan kondisi-kondisi yang memang
yang sudah kami sebutkan tadi, anak, lansia, terlantar, atau anak yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan, bisa langsung kontak ke dinas sosial. Jadi menghubungi kami pekerja sosial rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Atau mungkin nanti nomor HP-nya bisa ditulis di kolom komentar ya? Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak.